bro. Oh, kena ombak ini ya. Tenggelam. Bud Karam 13 Pati Indonesia lemas di kota tinggi. Nah, ini memang kawasan pesisir timur Sumatera di Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai jalur gelap penyeludupan manusia. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Riau mengungkapkan adanya 4 daerah titik rawan pengiriman pekerja migran. 4 daerah yang menjadi pintu keluar ilegal ke Malaysia adalah Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, perairan Kabupaten Indragiri Hilir, dan bagian Siapi-Api, bagan Siapi-Api di Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Malaysia. Sindikat perdagangan ratusan pekerja imigran melalui 4 daerah tersebut setiap tahun, dan tindak pidana perdagangan orang memang sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum berhasil dihentikan. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Ini ada 4 titik daerah yang memang dilewati oleh boleh dikatakan jalur tikus lah ya. Ini kan udah tahu gitu ya bahwa ini jalurnya setiap harinya itu ada di sini. Kenapa nggak dijaga terus guys ya? Sebab ya polisi Indonesia ini banyak gitu loh ya. Jadi harusnya dijaga 24 jam di situ, dibuat pos lah. Sebab ini titik-titik yang dimana itu menjadi salah satu penyelundupan guys ya. Dan ini udah tahu lokasinya tapi nggak dijaga. Aduh, kacau kan ya. Dan ini banyak loh. Kita nampak nih ada anak-anak juga, Masya Allah. Link ada di description guys ya, daripada Metro TV ini. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang untuk mengurusi wilayah Riau, Fani Wahyu, mengatakan bahwa pihaknya melakukan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan di jalur penyelundupan pekerja migran. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan jalur resmi untuk bekerja ke Malaysia. Benar, setuju. Ya, ini angkatan laut guys ya. Ya ini jadi udah tahu loh ya. Tapi ya polisi Indonesia itu banyak gitu loh, ramai ya. Harusnya ini dibikin pos lah di situ ya. Sebab biar tidak terjadi lagi orang-orang yang boleh dikatakan kena tipu juga ada ya. Karena ada jalan. Sebab itu orang-orang yang pengen merubah hidupnya itu rela taruh nyawa demi untuk mencari nafkah dan biar kehidupannya lebih layak, lebih baik lagi gitu loh. Ini kalau tidak ada jalurnya ya, tidak ada tekongnya, of course orang yang minat untuk bekerja ilegal di Malaysia pasti nggak akan terjadi gitu ya. Intinya di situ cuy. Jadi untuk para tekong-tekong ini ya, intinya harus digempur lah ya tempat-tempat ataupun titik lokasi yang memang itu menjadi salah satu jalan tikusnya, diblok terus ataupun dijaga ketat lah ya. Ngeri loh ini cuy. Melakukan tracing di beberapa daerah di Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Riau ini, itu biasanya di Medang Kampai, Rupat termasuk untuk daerah yang lebih mudah dijangkau, Inhil, serta di daerah Bagan situ ya, Rokan Hulu. Nah itu yang memang sudah kita antisipasi atau sisir untuk daerah-daerah. Tapi tentu kami tidak bekerja sendiri. Kami butuh support dari masyarakat, masyarakat jika mengetahui adanya penampungan ilegal pekerja migran ataupun tidak adanya terjadinya untuk siap untuk berangkat, segera melaporkan ke aparat penegak hukum terdekat. Sebelum berangkat itu akan ditampung dulu ya, yang pasti itu ditampungnya itu ya di rumah-rumah warga gitu guys ya, pasti akan ada. Ya ini tuh berapa titik, banyak loh ya. Ini di area Sumatera cuy, di kepulauan dan perbatasan dengan Selat Melaka cuy ya. Dan itu waduh, lihat nih, banyak sekali loh. Ini bisa setiap hari ada cuy ya. Jadi harapannya pemerintah ini diperketat ya jalur perbatasan ini. Sebab ya itu tadi guys ya, case-case yang macam ini tuh bahaya banget ya. Bahaya juga kepada orang-orang ini yang pengen bekerja ya, tapi nyatanya malah ditipu, itu kan juga banyak gitu loh. Jadi semoga aja diperketat guys ya. Dan ini kita akan coba tengok komenan apakah netizen Indonesia ini support atau gimana guys ya. Harus dibantras, sekarang ini banyak case jenayah yang melibatkan warga negara Indonesia tanpa dokumen sah di Malaysia. Terbaru ini di Sabah yang mana warga Indonesia melakukan cobaan terhadap majikan. Waduh, kami yang warga biasa kalau udah bosan sangat dengan perangai, tak pandai berterima kasih dan tidak sopan Anda, kami juga boleh. Ya ini warga Malaysia ya guys ya yang komen ini ya. Jadi ya kalau
dah ada di Malaysia tanpa ada dokumen, ya gimana cuy ya? Dokumen ini penting gitu loh. Jadi kalau tidak ada kan polis tidak bisa melanjutkan case ini gitu, sebab tidak ada waris, tidak bisa disyaki itu kan ya, susah juga. Sudah 76 tahun merdeka, udah gabung G20, udah gabung BRICS, katanya negara besar, ekonomi kuat. Soalnya mengapa pemerintah tidak dapat menyediakan pekerjaan kepada rakyat Indonesia sehingga terpaksa masuk dan bekerja di negara orang, masuk pun secara, nah kan ya. Ya itu kadang netizen yang sombong guys ya, kadang negara besar G20 itu kan ada ini ya, tapi ya kembali lagi cuy ya, sebab memang negara Indonesia ini besar, luas, dan peluang pekerjaan itu masih minim ya kepada masyarakat awam ini guys ya. Berbeda kalau di Malaysia itu banyak sekali peluangnya, dan bahkan untuk warga asing itu banyak banget gitu loh peluang pekerjaan di situ, sebab ya perekonomian mungkin memang lebih baik guys ya. Jadi ya semoga aja ada diperbanyak lah peluang-peluang pekerjaan untuk warga Indonesia supaya tidak terjadi lagi direla ilegal di Malaysia dan kemudian merantau dan akhirnya waduh ngeri guys ya, ngeri. Jika tidak mau kejadian Angkatan Laut Indonesia juga harus bekerja keras menghalang but-but penyelundup. Tidak mungkin bisa improve ASEAN jika isu sempadan tidak selesai. Nah ini juga bagus sebenarnya. Jadi pemerintah Indonesia harus selalu ronda-ronda. Jadi orang nak masuk ini memang tidak boleh gitu loh. Maksudnya nak masuk Malaysia, nak keluar daripada Indonesia itu tidak boleh sebab penjagaan begitu ketat. Nah itu pasti of course ya, para tekong pun akan takut gitu loh untuk menyeberangi. Jadi harus diperketat rondaan ya, dan ini kan sudah jelas titik-titik ini yang dipakai selama ini gitu loh guys. Ya, harusnya dijaga dengan ketat lah ya. Malaysia juga dipersalahkan sedangkan oknum dan Menteri Tenaga Kerja Indonesia menutup mata akan hal ini. Mentality, aduh. Sedih aku guys ya, sebab memang ya ini adalah bukan pekerjaan untuk Malaysia doang gitu ya. Jadi untuk aparat di Indonesia juga harus bekerja keras untuk menutup akses jalan tikus ini untuk dilalui oleh para tekong dan juga pekerja migran. Ya, dan juga untuk para menteri-menteri ya juga harus melindungi nih para PMI yang berada di luar negara, guys. Nah, ini ada komenan yang menarik nih guys ya. Udah lama wujud jalur tikus, takkan 2025 baru sedar, bro. Sebelum nih ada ongkos pasti beres. Waduh. Ini yang bahaya nih guys ya, sebab memang ya ini udah dari tahun, waduh, nggak bisa diomongin lah sejak dulu lagi nih guys ya. Jadi kalau ada case semacam ini barulah semua itu di-up. Padahal selama ini pun ini udah dilakukan gitu loh ya, jalur-jalur ini ya. Jadi semoga aja tidak ada lagi lah. Dan semoga pihak berwajib ya untuk polisi Indonesia ini harus ketat banget untuk menjaga titik-titik rawan jalur tikus guys. Dan di sini nih ada cerita menarik cuy ya. Itu perjalanan seorang TKI di Malaysia dan ini diinspirasi dari kisah nyata loh. Jadi seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan guys ya. Ini pasti sedih banget nih. Perjalanan seorang TKI di Malaysia, kisah nyata. Harusnya aku sudah duduk bersama keluargaku di rumah, ditemani kedua putriku yang sudah beranjak TK. Bercanda ria dengan anak-anak sambil menunggu waktu malam. Apakah ini karam butnya ya? 3 tahun yang lalu aku meninggalkan kampung halaman dengan harapan bisa menjadikan keluargaku lebih baik. Untuk mengangkat perekonomian ya. Ini masuk ke Malaysia ini ya, naik ferry. Pada akhirnya sampailah aku di sini. Semua berjalan sesuai rencana. Ada yang sangat menikmati masa mudanya. Di Sogo nih guys. Ada yang pantang menyerah.
bagus juga Ada film yang ini. selalu ingat dengan rumah. Telepon. Sedih banget tem ini cuy. Oke guys ya, inilah tem-tem jika merantau di sini lah ini. Ini gila men, itu rasa sedih semua itu ada guys ya, setiap hari telepon. Aduh, masya Allah. Semoga sukses man, semoga sukses ya. Ini kerja buruh binaan lah ini. Pakai helmet kuning. Real nyata cuy, diambil video nih. Gue di kantin di kongsi ya, di binaan ini cuy, kantin. Sebiji loh ini. Ada teman aku. Don, gimana kabarnya? Susah jauh. Bisa aku ditolak. Oh ya udah, tetap kerja aja. Aku aja ngosong kok. Tapi aku nggak berani Jo. Nanti kalau aku ketangkep gimana? Lah, cemen lu. Muka aja preman penakut. Oke guys ya, ya ini tuh visanya ditolak gitu loh ya. Ini nggak tahu cerita awalnya seperti apa. Biasanya kan apply visa dulu baru masuk guys ya. Tapi ini kan cerita gitu loh ya. Dan itu ditolak dan ini temennya kosong, disuruh ngosong aja lah, nggak usah pulang gitu. Waduh. Aku putuskan untuk tetap melanjutkan perjuangan Dilanjutkan. meskipun tanpa dokumen yang lengkap. Oke. UGM. Bagus loh ini. Jalan cerita, ambil videonya bagus. Sampai akhirnya Aku harus pulang, Jo. Ya udah, ikut kapalnya Bang Gofur aja. Murah kok. Gila lo Jo, punya Bang Gofur itu bukan kapal. Alah, sama aja lah. Kan sama-sama untuk nyebrang. Lo tahu nggak bedanya kapal sama perahu? Kapal itu yang pasti lebih besar. Terus ada pelampungnya, ada komunikasinya, ada alat keselamatannya seperti skoci dan lain-lain. Itu lebih selamat. Alah, ribet nanti urusannya. Udah, kamu hubungin Bang Gofur aja, cepet nanti. Oh ini Gofurnya ini mungkin ya. Pokoknya sampean tenang aja mas, aku jamin semuanya aman. Kamu nggak usah kelamaan mikir, daripada kamu kena blacklist, kamu nggak usah balik lagi sini. Oh kan. Tapi ntar bener. nyebrangnya pakai kapal atau perahu Bang? Aduh, itu gak usah lu pikirin. Yang penting lu sampai selamat, ketemu keluarga lu. Oke guys ya, kejap. Ini seperti apa yang kemarin ya kita reaction dengan Kak Ulan itu kan, dia bilang gitu, dia coba call, dia tanya apakah selamat bootnya dan tempat transitnya gimana, marah. Ya seperti ini ya, seperti video ini guys ya, yang dimana ditanya bootnya gimana bang, dia pun marah. Yang penting kamu selamat aja, mau apa nggak mau gitu aja. Dan kalau melalui jalur resmi ya, ngurus kompon dan lain sebagainya kan di blacklist, dan itu ribet kata Joe tadi guys ya. Jadi disuruhlah ikut Bang Gofur untuk naik lewat jalur belakang cuy. Oke, ini di pantai guys ya. Ini realnya atas ini. Nah ini menunggu boot pastinya guys ya. Masya Allah, perjuangan bapak nih. Nah ini bootnya. Banyak kapal kecil. Serem tuh guys. Oh, kena ombak ini ya. Tenggelam. Masya Allah, sedih guys. Terdampar. Cukuplah aku yang mengalami semua ini. Aku ceritakan kisah ini kepada semua teman-teman agar tragedi ini tak terulang kembali.
Masya Allah guys ya, film ini aduh menyentuh banget ya. Dia pesan terakhirnya, cukuplah aku yang mengalami hal ini. Jadi semoga teman-teman tidak ada yang mengalami case semacam ini guys ya. Masya Allah, sedih loh cuy. Mari kita saling mengingatkan, menyesal kemudian tiada berguna. Bagikan, share video ini. Oke guys ya, oke. Ini Doni, Asep, Parjo, Agus, Samsul, Agus, Gafur guys. Dan ini kita lihat ya di sini Bud Karam 13 Pati Indonesia lemas di Kota Tinggi. Nah ini memang waduh sedih banget lah cuy ya, sedih banget guys, seriusan ya. Ini kalau kita nampak jalur cerita tadi bagus banget ya, dan itu kisah nyata loh. Dan itu dialami ya guys ya, itu terjadi, seriusan itu terjadi. Sebab aku pernah punya kawan nih guys ya, dan dia tuh balik lewat belakang itu oke, alhamdulillah tidak ada ketangkap polis dan lain sebagainya. Cuma kalau time hujan, ombak itu ngeri banget dia bilang. Ombak tinggi, kapal kecil seperti itu. Dan memang perjalanan ini tuh di waktu malam guys, bukan di siang hari ya. Jadi sedih banget seriusan. Ini memang nyata sih ini. Gafur, istri Doni, pemain pembantu. Jadi ini para pemainnya guys ya. Nih 10 maut, 2 terselamat, 28 lagi masih hilang. Nah ini kan sedih banget cuy ya. Jadi banyak sekali case yang terjadi ya. Ya kita namanya nasib guys ya, dengan perahu yang kecil seperti itu. Kalau udah ada ombak, pasti mengerikan banget. Dan itu belum lagi nanti ada patroli daripada polisi Indonesia ataupun Malaysia kan. Sedih guys ya, merinding banget sih menurut aku ya. Jadi untuk teman-teman memang aduh, kalau bisa itu jalur yang resmi lah ya, jangan sampai seperti ini seriusan guys. Ini tuh tragis banget sih ya, dan ini tuh terjadi loh, ini bukan bohongan ini ya. Kita coba apakah ada pengalaman di sini. Sedih saya menontonnya, sama kisah sama saya waktu masuk gelap tahun 92. Dari Batam saya selamat sampai Malaysia, sempat kerja bangunan KLCC, wow. Dan tempat lainnya pulang pun cara ilegal. Poklang, Tanjung Balai, Asahan 98. Untuk yang mau jadi TKI jangan jadi ilegal, nyawa taruhannya, cukup kami aja yang merasakan, yang lain jangan. Nah ini bukti ya, ini bukti yang dimana ini brother ini tuh menonton video ini tuh menceritakan kisahnya gitu, dan ini terjadi gitu loh guys ya. Jadi pesanan lah ya kepada teman-teman semuanya, ini resikonya tinggi banget nih ya. Jadi bukan sembarangan guys ya, resikonya itu bertaruh nyawa. Aku hampir 7 tahun di Malaysia, alhamdulillah aku dilindungi Allah. Walaupun pahit, aku meninggalkan anak baru umur 2 bulan, istriku yang lumpuh kedua kaki, Masya Allah, semoga cepat sembuh ya. Namun ada yang lebih memilukan, tetangga desaku Karam hilang entah kemana. Hingga sampai sekarang keluarga nggak diberitahu kabarnya, padahal ia sudah tiada, nyawa jadi taruhan kami nggak tega mengabarkan teman kami yang karam di sungai. Bahkan berpuluh-puluh orang wanita dan laki-laki yang karam, entah mereka kemana, semua pilu hati ini sampai akhir hayatku. Mengingat itu semua, sadarlah dan bersyukurlah kita yang masih diberi kesempatan hidup hingga sekarang. Salam ke semua perantau di Malaysia. Semoga kalian semua diberi kekuatan, keselamatan hingga dapat pulang ke Indonesia. Ya Allah, sedih banget guys ya. Ya Allah, ini saya banget. Tapi alhamdulillah kapal saya yang saya tumpangi nggak kenapa-napa. Tapi alangkah dahsyatnya ombak di laut Malaysia. Nah, malah mau ke lautnya disuruh nunggu berjam-jam di hutan. Dan serasa mau pecah speedboat yang ditumpangi kami semua. Ada anak bayi 4 orang. Masya Allah. Sebelum naik kapal mesti berenang dulu beberapa meter dari bibir pantai supaya bisa sampai ke kapalnya. Kalau diingat-ingat sedih banget. Apalagi saya badan besar, sedang hamil. Untung ada abang-abang yang baik hati mau nolong saya sampai ke kapal. Masya Allah, memang luar biasa perjuangannya. Guys ya, bukan 1-2 orang yang komen merasakan hal yang dalam video ini. Jadi dalam video ini tuh kisah nyata gitu loh. Dan ini terjadi guys ya. Dan ini mbak-mbak ini pun kan seperti apa yang dibilang kemarin ya guys ya, bahwa kita ini memang menunggu kapal itu berjam-jam di pinggiran pantai dengan nyamuk, dengan gelap semuanya. Dan untuk menuju ke kapalnya harus jalan cukup jauh. Jadi kita di kondisi basah nih ya. Sebab kapal kan tidak bisa sampai merapat ke pantai, sebab dia kan pantainya cetek gitu loh. Jadi kita harus berjalan guys. Dan ini ngeri banget sih ya. Kalau aku memang gak berani cuy ya. Jadi inilah
salah satu pejuang-pejuang ya demi keluarga merantau ke Malaysia, tapi caranya ya kurang betul. Ya mungkin semua itu bukan niat dia untuk ilegal gitu loh guys ya. Untuk masuk Malaysia kan mungkin ada yang kena tipu dengan agent, permitnya nggak jadi, itu kan banyak gitu loh ya. Bukan semuanya masuk Malaysia ilegal ya, bukan semuanya, jangan dipukul rata. Mungkin ada juga niatnya melancong tapi sampai sana kerja, itu ada. Tapi yang ditipu agent ya, cambung permit ataupun buat permit nggak jadi, udah bayar mahal, itu pun ada. Jadi case ini complicated guys ya. Jadi semoga pemerintah melindungi para tenaga kerja inilah ya. Kalau memang nak kerja ke luar negeri harus benar-benar syaratnya dipenuhi dulu. Kalau nggak penuh nggak boleh keluar negeri. Nah, itulah settle guys ya. Jadi tidak ada makan amplop atau apalah guys ya, yang penting ya. Jadi ini pelajaran banget ya. Jadi boleh di-share biar teman-teman semuanya tahu dan tidak terjadi lagi hal yang semacam ini. Ini ngeri dan sedih banget guys ya. Menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komen yang terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.